pengalaman terekstrim saya belusukan teman-teman. Pelan-pelan. Bisa Max. Let's go. Oke teman-teman, selamat pagi dari Kota Blitar. Saya baru aja check out teman-teman. Ini setengah 8 ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju barat lagi teman-teman. Kita akan semakin dekat menuju Bandung untuk pulang ke rumah. Dan inilah teman-teman suasana pagi hari di kotanya Bung Karno. Terpantau sepi-sepi aja ya, sama kayak di Kediri kemarin teman-teman. Dan untuk bensin teman-teman masih full ya, karena semalam kan waktu keliling saya isi lagi. Jadi sekarang aman teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan menuju JLS. Saya berniat untuk menyusuri lintas selatan Pulau Jawa teman-teman. Tapi nggak dari Banyuwangi dulu ya, karena ya kejauhan yang pertama, yang kedua belum nyambung-nyambung teman-teman. Ini pun Blitar sama Tulung Agung tuh belum nyambung teman-teman. Nah, jadi saya kayaknya mau ke Tulung Agung dulu teman-teman, atau gimana ya, lihat nanti deh. Oh, ini terminal ini Patria ya. Oh iya ini terminal ini Patria teman-teman, terminal tipe A di Blitar, sebelah kanan kita. Nah, buat yang ngebus tuh bisa ke situ teman-teman. Berarti lokasinya nggak begitu jauh ya dari penginapan kita tadi malam. Mulai dah. Mapnya udah saya setting teman-teman. Kita langsung tembak ke Perapatan Mekah. Hoho, let's go. Perapatan Mekah yang ada di JLS-nya Tulung Agung teman-teman. Saya juga belum pernah ke sana teman-teman, dan jalan dari Blitar menuju sananya saya belum pernah juga teman-teman. Jadi ya kita cobain bareng-bareng ya, gimana kondisi jalan, suasananya di sana nanti. Semoga cuacanya mendukung teman-teman, seperti 3 hari kemarin ya. Dari pertama kita berangkat, kita belum sama sekali kena hujan teman-teman. Bagus dah. Semoga hari ini pun tetap cerah-cerah seperti kemarin teman-teman. Dan ini tuh hari Jumat ya. Saya berharap semoga nanti di sekitaran JLS atau di kampung-kampungnya ada masjid teman-teman, karena kita kan mau Jumatan dulu. Sebenarnya teman-teman, menurut info ya yang saya baca-baca, kalau mau ke Perapatan Mekah itu kita ambilnya Pantai Sine teman-teman. Pantai Sine itu ada di JLS-nya Tulung Agung teman-teman. Nah, tapi ini saya tembak langsung ke Perapatan Mekah dikarenakan Pantai Sine itu kalau kita mau terus ke barat teman-teman, jadi bakalan balik lagi. Soalnya kan Perapatan Mekah tuh ada di baratnya apa timurnya ya. Pokoknya kalau kita ke Perapatan Mekah, nah nanti kita balik lagi teman-teman kalau mau ke sini. Nah, jadi saya pilihnya Perapatan Mekah, jadi kita otomatis lewat sini langsung kita terus tembus teman-teman ke arah barat. Enggak bolak-balik gitu. Enggak kita ke sini dulu, nanti ke Perapatan Mekah lalu balik lagi ke sini. Nah, enggak kayak gitu teman-teman. Jadi biar tetap satu jalur. Walaupun kata orang-orang ya yang udah pernah ke sana katanya arahinnya ke Pantai Sine teman-teman. Kenapa? Karena jalannya lebih bagus daripada kita ambil jalan yang lain teman-teman. Nah, ini karena saya langsung tembak ke Perapatan Mekah, jadi saya nggak tahu teman-teman jalannya sejelek apa. Tapi semoga nggak jelek-jelek amat ya, masih bisa dilewatin lah, minimal bolong-bolong dikit nggak apa-apa. Jadi gimana nanti jalannya, keseruannya, terus tonton videonya ya. Kita gaspol menuju Perapatan Mekah teman-teman. Let's go. Mulai masuk pedesaan teman-teman. Semoga ya minimal jalannya terus kayak gini ya.
Nah, kalau ada yang nanya kenapa bang nggak dari JLS Blitar aja. Nah, kenapa saya nggak ambil JLS Blitar teman-teman? Karena jalannya belum nyambung ke Tulungagung. Walaupun udah ada jalannya ya dan bisa dilewatin sama motor, tapi belum selesai teman-teman pembangunannya. Saya lihat-lihat di YouTube tuh masih ada pekerjaan proyeknya di sana. Nah, jadi itu akan jadi PR buat kita biar ada alasan untuk kembali lagi ke Blitar, khususnya ke JLS-nya teman-teman. Siapa tahu nanti di saat kita jelajah JLS Blitar itu udah tembus sampai Banyuwangi teman-teman. Karena kan kalau diberesin semua langsung nanti ngerasa kayak kan udah ya, nanti kita ada rasa gitu teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya langsung tembak ke JLS Tulungagung aja teman-teman, tepatnya di perapatan Mekah. Kalau dari map ya nggak tahu ini akurat apa kagak nih map. Jaraknya hanya sekitar 57 menit lagi teman-teman lewat pedesaan kayak gini ya. Kalau 57 menit berarti kalau memang akurat ya berarti udah deket dong. Dan kita mulai masuk jalan-jalan kayak gini nih. Ya semoga berharap jalannya tetap kayak gini deh. Kalau segini mah ya oke lah teman-teman ya. Jadi buat ini juga buat teman-teman yang mau lewat nanti, kalau mau cobain ke perapatan Mekah atau khususnya JLS-nya Tulungagung teman-teman, ini adalah gambaran teman-teman, gambaran jalan yang akan kalian lewati nanti. Jadi misalkan motor kalian udah downsize atau ceper atau gimana lah ya, jadi kalian bisa punya gambaran gitu sebelum melewati jalur ini, biar nggak buta-buta amat, biar nggak terlalu buta map. Jadi seenggaknya kita punya persiapan teman-teman sebelum sampai ke tujuan. Oke teman-teman, nanti saya lanjut lagi ya, udah mulai sepi nih. Nah, dan ini teman-teman ada saran ya dari saya. Bentar, ini apa nih? Selamat datang di desa Sumberjo. Sumberjo kah? Kalau misalkan mau masuk dan belusukan ke jalan-jalan kayak gini teman-teman, biasanya tuh sinyal nggak akan begitu bagus teman-teman, kecuali mungkin Telkomsel ya, karena itu biasanya bagus di mana-mana. Tapi nggak tahu, nanti kita review saat kita sampai sana. Dan ini teman-teman, biasanya kalau kartu-kartu selain Telkomsel itu suka hilang sinyal ya. Nah, saran saya tuh teman-teman, kalau mapnya udah dibuka, udah aja teman-teman terus buka aja, nggak usah dimatiin, nyalain, matiin, nyalain. Kenapa? Nanti di saat hilang internetnya, kalau mau diarahin lagi tuh si Google Mapnya tuh suka muter-muter teman-teman, malah kagak jelas. Nah, jadi lebih baik saran dari saya sih terus nyalain aja teman-teman. Kalau misalkan baterainya habis ya bawa power bank lah, atau kan motor sekarang udah bisa ngecas di ini ya, bisa sambil ngecas gitu. Atau enggak, kalian bisa download map secara offline-nya teman-teman, biar nanti di saat sinyalnya kagak ada kalian nggak bingung harus kemana gitu. Apalagi kalau nge-mapnya tuh malam-malam kan, malam-malam bahaya teman-teman, nanti nyasar kemana lagi. Kalau siang-siang masih banyak warlock lah di sekitar, mungkin kita masih bisa nanya ya. Tapi kalau malam kan ngeri juga. Nah gitu teman-teman, itu saran dari saya. Karena beberapa kali saya ngalami kayak gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, saya mau update mengenai si Maxi ya. Dia sehat teman-teman, tenaganya masih jos, menjambak-jambak, meraung-raung. Minusnya kalau ditanyakannya yang begitu ekstrim, kalau kita udah lepas gasnya tuh agak ini teman-teman, nggak segigit kalau lurus ya. Mungkin karena itu ya, karena efek dikasih roller yang ringan, Persipity-nya yang lebih keras, mungkin ya itu salah satu efeknya ya. Ada plus dan minusnya lah. Tapi sejauh ini saya nggak ngeluh teman-teman, bagus. Dan masalahnya ada di komstir aja kayaknya ya, entah komstir apa bearing rodanya teman-teman. Jadi kalau ini tuh, kalau saya tekan si rem depannya tuh teman-teman jadi geter, kayak dedet. Nah jadi kayak gitu. Kecuali kalau kita pas turunan ya, pas budunan tuh kita tekan remnya, dia biasa aja teman-teman, nggak begitu kerasa. Tapi kalau lurus terus sengaja kita tekan aja, itu kerasa banget teman-teman.
Mungkin nanti di saat udah sampai di Bandung teman-teman, saya mau bawa ke bengkel sekalian servis sama ganti oli ya, biar dicek dulu apa yang rusak. Sekarang sementara mah paksa jalan gini aja lah, habis gimana lagi, susah kok ngeceknya, nggak ngerti. Mau dibawa ke bengkel sekitar dulu, alah nanti takut lama teman-teman. Selama jalannya masih lancar mah nggak apa-apa lah, hati-hati aja. Waduh, iya teman-teman nih, jalannya udah kayak gini nih. Alah. Nah, kesini mulai ada aspalnya lagi nih teman-teman. Nggak tahu nih depannya gimana nih. Sisa 42 menit lagi untuk kita menuju perapatan Mekah. Nah teman-teman, mulai masuk ini nih, masuk kebun-kebun, hutan-hutan, nggak ada pemukiman warga. Tadi di sana masih banyak teman-teman pemukiman warga, rame banget malah. Ada SPBU juga. Nah sini mulai sepi-sepi nih. Kalau mau yang lewat sini malam, hati-hati, pastiin lampu kalian berfungsi dengan baik teman-teman. Nah ini mulai ada perumahan lagi gening. Suganteh habis. Oke, berarti cuma di situ doang ya. Kita tinggal 27 menit lagi teman-teman. Aduh, nggak sabar kita lewat ini, lihat laut ya. Udah main gunung 3 hari, waktunya kita main air. Nah, kemana nih? Kesini ya. Oke. Barusan tadi jalannya jelek ke sana mah. Iya benar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Enak banget pedesaannya ya, sepi. Saya mau malah pengen teman-teman tinggal di pedesaan kayak gini. Tapi nanti harus banyak duit dulu ya. Udah tinggal menikmati hidup aja udah di pedesaan kayak gini. Soalnya kalau bisnis yang jualan kan, apalagi jualan-jualan yang mengharuskan di kota gitu, agak susah. Kalau di sini mah ini tempat-tempat kayak gini tuh cocok kalau buat menikmati masa tua teman-teman. Sumpah saya mah pengen tinggal di kampung kayak gini. Kerjaan tuh ini ngasih makan ayam teman-teman ya. Ada nggak usah mikirin kerja lagi deh. Pokoknya duit udah punya sampai kita mati aja gitulah. Seenggaknya ngasih makan ayam, makan ikan, makan burung, mancing. Walah, udah cocok itu mah. Di desa-desa gini udaranya kan masih segar, sepi teman-teman. Itu sih hanya baru ini ya, cuma mimpi pengen kayak gitu. Masalah terwujud enggaknya nanti ya itu mah wallahu alam. Kita hanya bisa berusaha teman-teman. Berarti di balik gunung ini tuh laut ya? Iya nggak sih? Ini batuan-batuannya pun udah batuan gini, sama kayak yang di JLS Mekah. Kenapa katanya dinamakan JLS Mekah itu? Karena sekeliling bebatuannya itu kayak gurun pasir teman-teman, kayak di Mekah katanya. Makanya dinamakan JLS Mekah. Di depan kita ambil kanan teman-teman. Kanan mana ya? Ish. Kanan. Mana nih Google Map kanan? Oh ini. Oh ini kah? Oke. Wah mulai nih diajak off-road. Nanti kalau udah mentok jalannya jelek teman-teman, saya mau nanya deh ke sama warga ya, bener nggak masuk JLS? Harusnya ini ya teman-teman, nanyanya sama anak muda ya. Mereka harusnya sih pada tahu, apalagi jaraknya yang nggak jauh dari tempat tinggal mereka. Perapatan Mekah. Kenapa bang dinamain perapatan Mekah? Kalau info yang saya baca sih karena sekelilingnya itu diselimuti ini teman-teman, kayak apa,
kayak gurun gitu, pasir-pasir kayak di Mekah, makanya dinamakan perapatan Mekah. Coba deh kalian search di TikTok, khususnya di YouTube juga ada deh, banyak. Kalian search ini aja, cari aja perapatan Mekah teman-teman, pasti yang muncul JLS-nya Tulungagung ini. Berarti ini udah masuk Tulungagung ya, soalnya udah dekat teman-teman. Dan suasana jalannya seperti ini. Kalau kita dari Blitar, banyak jalan sih dari Blitar juga, tapi ini jalan yang saya pilih teman-teman, menurut rekomendasi terbaik dari Google. Oke, kita ambil sini teman-teman. Oh, nanjak banget ya, nggak sadar kalau nanjaknya segini. Nah, harusnya tadi kayaknya ikutin aspal aja teman-teman. Toh di belakang kita juga aspal, enggak ini. Tapi tadi kita dibawa motong lewat desa. Nanjak terus. Yang saya penasaran tuh teman-teman, ini gimana ya ininya ya? Apa para pekerja di JLS tuh kan bawa-bawa alat berat tuh, jalannya mulus gitu kan. Nah, mereka lewat mana? Lewat sini kah? Lewat kayak gini, jalan-jalan pedesaan kayak gini? Kenapa nggak pas lewat tuh sambil dibenerin ya, sambil mikir, oh ini jalan menuju JLS tuh kayak gini, kita benerin ya biar mulus orang-orang kalau mau ke JLS. Kenapa nggak terpikiran seperti itu? Nah, ada ini apa nih? Pucang Laban. Oke, bener teman-teman, Pucang Laban. Iya, itu yang saya baca-baca, lupa saya, Pucang Laban. Ya, berarti kita kesini bener teman-teman. Keren, jalan kayak gini juga dikasih ini ya, dikasih marka jalan, walaupun udah mulai pudar. Biasanya jalan desa kalau nggak di plak beton ya plak aspal. Ini sampai dikasih marka jalan teman-teman. Semoga nanti di JLS-nya ada ini ya, ada warung ya. Kita sarapan dulu teman-teman. Saya belum makan tadi dari Blitar. Saya berangkatnya sengaja agak siang sih, karena menikmati ini air panas teman-teman. Saya rekomendasikan sekali teman-teman buat yang mau nginep, cari hotel dengan budget segitu ya, 99.000 dengan fasilitas seperti itu udah sangat worth it teman-teman buat saya. AC ada, TV ada, kasur empuk, air panas siap. Terus penjaganya pun mas-masnya ramah-ramah teman-teman. Saya kasih 9 deh dari 10. Ambil mana ke sini kah? Serius? Kagak ke sana. Waduh. Wah, off-road teman-teman. Anjir. Wah, iya. Kita kemana? Ke sini ya? Oke, ke sini teman-teman. Oish. Oh, gila. Off-road guys ini mah. Oke. Orang-orang pada ngeliatin ya, ini bocah mau kemana, bawa gembolan, masuk-masuk jalan kayak gini. Dibilang mudik udah bukan waktunya. Kanan mana nih? Oh, sini. Wah, anjir.
Fix teman-teman, off-road ini mah. Uh. Hmm, hmm, hmm. Pantesan orang-orang nyaranin lewat pantai sini aja. Saya barusan sempat ngomong gitu teman, katanya jalannya jelek. Mana yang jelek? Ini biasa aja. Baru aja mau ngomong, ternyata ini kita dipersembahkan jalan ini bukan jelek lagi, batu ini mah. Anjir. Tambah menyala komstirku. Wah, gila teman-teman. Serius ini. Siapa yang kasih jalan ini? Sampai ada di Google Map ya? Ini mah fix truk-truk yang tadi nggak lewat sini teman-teman. Licin cok. Anjir. Kalau dikasih hujan mah udah menyala ini. Oh my god teman-teman. Shit. Wah, bener-bener. Kalau sampai di sana ternyata salah jalan sih, udah ini fix. Gila sih Google Map. Ada warga tuh. Teman-teman tuh. Oh iya, itu JLS-nya depan tuh. Nah, tapi masalahnya tuh emang bisa lewat sini. Alah, anjir teman-teman, lihat jalannya. Wah, off-road ini mah teman-teman, masa mau lewat sini ya? Emang bisa. Lewat sana becek, balik lagi masa balik lagi. Padahal udah tinggal di depan teman-teman tuh, udah kelihatan tuh JLS-nya. Saya mau ngecek dulu ke sini teman-teman. Anjir di sininya juga susah, Tuh jalannya kayak gini teman-teman. Wah, susah ya mah. Gagal ini mah, gagal. Padahal udah di depan tuh JLS-nya. Akhirnya bisa lewat sini teman-teman. Gimana barusan caranya? Saya dorong teman-teman. Enggak, saya naikin motornya, saya bawa gini aja. Saya dorong dari pinggir. Anjir, repot banget ini mah. Kita bawa boxnya. Baru lewat situ. Ini nih, lewat ini teman-teman yang ekstrim tuh. Oke. Pelan-pelan. Bisa Max. Let's go. Selip. Orang-orang pun sampai spakbornya pada patah lewat sini. Barusan saya lihat banyak spakbor teman-teman di pinggir jalan. Oke, ayo Mac, dikit lagi. Anjing. Jangan jatuh Mac. Lu berat cok kalau jatuh. Nyalain aja dah. Selamat datang di JLS teman-teman. Gila. Gila, gila, gila. That's fucking crazy teman-teman. Perjalanan yang sangat membagongkan. Gila. Berhenti dulu. Teman-teman, welcome to JLS. Gila.
Sumpah, effortnya gila. Anjir, anjir. Thank you, Max. You doing a good job. Beberapa kali tadi hampir mau jatuh, teman-teman. Oleng, bannya keselip. Itu adalah jadi jalan segila yang pernah saya lewatin selama saya motoran, teman-teman. Saya sering motoran tapi nggak pernah lewat jalan yang segila itu, sampai saya harus dorong dulu motornya buat bisa lewatin. Kalau dikasih hujan mah jalan yang tadi nangis, teman-teman. Sumpah, mau lewat mana coba, terus didorong gitu ya. Wah, teman-teman, selamat datang di JLS Tulungagung. Cantik, teman-teman. Gila. Wah, gila, teman-teman. Saya nggak sanggup berkata-kata lagi sih. Udah terlalu indah ini. Kalian wajib kesini, teman-teman. Minimal sekali seumur hidup. Tapi tolong jangan ikutin jalan yang saya tadi, teman-teman. Itu benar-benar jalan yang sangat tidak direkomendasikan. Jangan pernah lewat situ, teman-teman. Ikutin kata orang-orang aja. Lewat Pantai Sine dulu, nggak apa-apa, teman-teman. Apalagi kalau yang mulanya dari Tulungagung ya. Lebih baik dari sini dulu, teman-teman. Kecuali yang mulanya dari timur, dari arah Blitar, please jangan. Sumpah. Wah, look at that, guys. Look at that. Kita foto dulu ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita ngopi-ngopi dulu ya. Wah, gila. Nah, ini nih di atas nih. Nah, ini teman-teman. Biasanya pada foto tuh di sini nih. Nah, di sini nih. Kan jalannya ini ya. Kita coba kita pentokin sampai depan, ada apa di sana. Laut, teman-teman. Oh, ini udah ya, sampai sini doang. Habis naik turun gunung, waktunya ngemi, teman-teman. Cocok. Kita ngemi di. Oke, teman-teman, ternyata udah mau 30 menit aja nih videonya ya. Jadi saya lanjut di video selanjutnya ya, karena abis ini tuh masih panjang, teman-teman. Jadi biar videonya nggak kelamaan dan biar nggak bosen juga nontonnya ya. Makasih buat yang udah nonton ke gilaan saya di perjalanan kali ini, teman-teman. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Masih ada perjalanan dari Perapatan Mekah menuju Pacitan, Jawa Timur, teman-teman. Kita menyusuri jalur lintas selatan. Let's go.